Di balik panasnya gurun dan kerasnya pekerjaan bangunan, terselip kisah cinta tak terduga antara pemuda sederhana asal Kebumen dan seorang janda cantik pewaris hotel mewah di Arab Saudi. Ia memilih hati yang tulus, bukan kekayaan. Apa yang membuat seorang wanita kaya menolak para jutawan demi buruh bangunan? Jawabannya ada di kisah ini. Siap-siap baper. Kisah ini bukan sekadar cinta biasa. Klik subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan episode lanjutannya. Namanya Sumanto, pemuda 25 tahun asal Kebumen, Jawa Tengah. Wajahnya biasa saja, kulitnya legam terbakar matahari. Tubuhnya kurus tapi kekar karena terbiasa bekerja keras sejak remaja. Sejak ayahnya jatuh sakit dan ibunya hanya menjadi buruh cuci di kampung, Sumanto memutuskan untuk berhenti sekolah selepas SMA dan bekerja demi keluarganya. Awalnya ia bekerja serabutan di proyek-proyek bangunan di kota kecil, tapi upahnya tak cukup untuk kebutuhan rumah dan biaya sekolah adik-adiknya. Dengan tekad bulat dan doa sang ibu, Sumanto pun mendaftar menjadi TKI dan diterima sebagai buruh bangunan di Arab Saudi. Tiba di Riyadh, hidupnya berubah drastis. Ia tinggal bersama beberapa pekerja lain dalam satu barak sempit. Tidurnya beralaskan kasur tipis, makan sehari 2 kali, itu pun kadang hanya nasi dan kuah. Tapi Sumanto tak pernah mengeluh. Ia selalu menjadi yang pertama bangun dan yang terakhir tidur. Ia bekerja dengan sepenuh hati, menyemen, mengaduk pasir, mengangkat besi, bahkan membersihkan puing-puing yang bukan bagian dari tugasnya. Semua dilakukan dengan kejujuran dan tanpa pamrih. Rekan-rekannya menganggap Sumanto aneh karena tidak pernah ikut berjudi, mabuk, atau mencari hiburan malam saat libur. Saat ditanya kenapa, ia hanya menjawab pendek, "Saya kerja buat ibu sama adik-adik di rumah, bukan buat senang-senang di sini." Hari-harinya dihabiskan dalam rutinitas berat, di bawah panas yang bisa mencapai 50 derajat Celcius. Tapi ada yang membuat Sumanto berbeda. Ia tidak membiarkan kerasnya hidup merusak lembutnya hati. Meski jauh dari tanah kelahiran, ia tetap salat 5 waktu, menulis surat untuk ibunya seminggu sekali, dan tak pernah lupa menabung meski sedikit. Ia tidak punya mimpi besar, hanya ingin pulang nanti dan membangun rumah kecil, menyekolahkan adiknya sampai kuliah, dan melihat ibunya tersenyum tanpa beban. Apa yang belum ia tahu adalah bahwa takdir diam-diam sedang menulis kisah besar untuknya. Sebuah kisah yang akan menguji ketulusan dan membawa namanya ke tempat yang tak pernah ia bayangkan. Setelah hampir setahun bekerja di beberapa proyek kecil di pinggiran Riyadh, Sumanto menerima kabar yang membuatnya terkejut sekaligus cemas. Ia dipindahkan ke proyek pembangunan hotel bintang 5 di jantung kota. Proyek itu milik salah satu keluarga konglomerat Arab Saudi, keluarga Al-Hanafi, yang dikenal sebagai pemilik jaringan properti mewah dan bisnis internasional. Sebagian rekan sesama pekerja menganggap pemindahan itu sebagai beban. Standar kerja di proyek besar jauh lebih ketat, dan para mandor dikenal galak serta tak kenal kompromi. Tapi bagi Sumanto, itu justru kesempatan. Ia percaya, semakin berat pekerjaan, semakin besar tanggung jawab, maka semakin besar pula berkah yang menunggu jika dijalani dengan sabar. Proyek itu luar biasa megah. Bangunan hotel menjulang tinggi, dengan desain modern berpadu ornamen Arab klasik. Di tengah hiruk-pikuk alat berat dan suara palu bertalu-talu, Sumanto kembali menjadi dirinya yang biasa, diam, teliti, dan bekerja lebih dari yang ditugaskan. Ia ditempatkan di bagian lantai atas, mengurus pemasangan dinding kaca dan lantai marmer. Pekerjaan yang menuntut kehati-hatian, karena sedikit kesalahan bisa merugikan jutaan rial. Namun justru disitulah Sumanto menunjukkan kelasnya. Meski hanya lulusan SMA, ia belajar dari pengalaman. Tangannya cekatan, matanya jeli, dan hatinya bersih. Ia tak pernah main curang atau mengakali pekerjaan agar cepat selesai. Suatu siang, ketika ia sedang menyapu serpihan kaca dari lantai, padahal itu bukan tugasnya, seorang wanita dari kejauhan memperhatikan dari balik jendela lantai atas. Matanya teduh, pakaiannya anggun, dan wajahnya menunjukkan perpaduan antara keanggunan dan kesepian. Wanita itu adalah Laila Al-Hanafi, putri pemilik proyek, sekaligus pemilik saham terbesar hotel mewah tersebut. Ia baru kembali dari Eropa setelah beberapa tahun menjalankan bisnis keluarga di sana,
dan kini turun langsung mengawasi pembangunan hotel yang dinamai dari nama almarhum suaminya. Laila memperhatikan Sumanto cukup lama. Ia heran, di antara puluhan pekerja yang tampak lelah, Sumanto terlihat berbeda. Bukan karena penampilannya, tapi karena sikapnya. Ia bekerja dengan hati-hati, penuh perhatian, dan tidak pernah bermain ponsel seperti yang lain saat istirahat. Hari-hari berikutnya, Laila mulai mencari tahu. Ia bertanya pada mandor, siapa pria kurus yang selalu bersihkan serpihan sebelum pulang itu? Itu Sumanto, orang Indonesia. Pekerja paling rajin di proyek ini, Bu. Sejak saat itu, tanpa sadar, takdir mulai membuka celahnya. Dua manusia dari dunia yang berbeda, satu dari keluarga bangsawan kaya raya, satu dari desa kecil di Jawa Tengah, dipertemukan bukan oleh uang, bukan oleh ambisi, tapi oleh sikap dan hati. Dan itulah awal dari segalanya. Laila binti Fawaz Al-Hanafi adalah nama yang sering muncul di majalah bisnis Timur Tengah. Wanita keturunan bangsawan Arab ini tidak hanya cantik dan anggun, tapi juga cerdas dan disegani di dunia bisnis. Di usia 35 tahun, ia telah menjadi direktur utama jaringan hotel mewah milik keluarganya, dengan properti yang tersebar di 3 benua. Namun di balik sorotan media dan pujian kolega, tersimpan kekosongan yang dalam di hati Laila. Ia pernah menikah saat usia 25 tahun dengan pria yang dicintainya. Namun pernikahan itu hanya bertahan 2 tahun. Suaminya meninggal karena kecelakaan pesawat dalam perjalanan bisnis ke Eropa. Sejak saat itu, Laila menutup hatinya. Selama bertahun-tahun, ia fokus pada bisnis dan menjauh dari urusan pribadi. Banyak pria mencoba mendekatinya. Diplomat, pewaris kerajaan, bahkan miliarder asing. Mereka datang membawa hadiah, proposal bisnis, hingga janji membangun kerajaan bersama. Tapi semua itu tidak mampu menyentuh hati Laila. Ia tahu, sebagian besar dari mereka jatuh cinta pada kekayaannya, bukan pada dirinya. Dan itu membuat Laila merasa sendirian. Di balik gaun elegan dan apartemen mewah, Laila sering menatap kosong keluar jendela. Ia ingin dicintai seperti wanita biasa. Bukan sebagai pewaris kekayaan, bukan sebagai target ambisi, tapi sebagai perempuan, dengan luka, harapan, dan kerinduan yang sederhana. Keluarganya pun mendesaknya untuk menikah lagi. Bagi keluarga Al-Hanafi, pernikahan adalah bagian dari strategi mempertahankan kehormatan dan kekuasaan. Namun Laila selalu menolak dengan alasan klasik. Belum ada yang cocok. Padahal yang ia cari bukan kesempurnaan, tapi ketulusan. Hingga hari itu, di lantai atas hotel yang sedang dibangun, Laila melihat seorang pria muda menyapu pecahan kaca tanpa disuruh, tanpa pamrih. Ia bukan manajer, bukan arsitek, bukan konsultan. Ia hanya buruh. Tapi ada sesuatu yang menyentuh Laila saat itu. Sebuah kesan sederhana namun kuat. Kejujuran dan kerendahan hati yang tidak dibuat-buat. Siapa dia? Batin Laila bertanya. Ia tahu, itu hanya sekilas pandang. Tapi hatinya merespons seperti tak pernah sebelumnya. Beberapa hari setelahnya, Laila sengaja mengatur jadwal inspeksi proyek, bukan karena alasan teknis, melainkan untuk melihat Sumanto lagi. Semakin ia memperhatikan, semakin dalam rasa penasaran itu tumbuh. Bukan karena Sumanto tampan atau menarik, tapi karena cara ia berjalan, bekerja, dan berbicara pada orang lain. Semuanya tulus dan tanpa kepura-puraan. Di dunia Laila yang penuh formalitas dan basa-basi, sikap polos Sumanto seperti embun di padang pasir. Dan untuk pertama kalinya setelah 7 tahun, hatinya yang dingin mulai terasa hangat. Hari itu, langit riad mendung, angin gurun yang biasanya menyengat terasa lebih lembut dari biasanya. Di lantai 9 proyek Hotel Al-Hanafi, para pekerja tengah sibuk merapikan bagian luar balkon marmer yang berkilau terkena sinar senja. Sumanto, seperti biasa, bekerja dalam diam. Ia mengenakan helm proyek yang sudah kusam dan rompi oranye lusuh, namun tubuhnya tetap tegak, teliti dalam tiap gerakan. Tanpa sepengetahuannya, Laila berdiri tak jauh di belakangnya, menyamar dalam balutan abaya hitam polos dan cadar sederhana. Ia turun langsung dengan alasan inspeksi pribadi, namun sejatinya,
Ia mengikuti dorongan hati yang semakin hari kian sulit dibendung. Sumanto sedang berjongkok, mengangkat pecahan keramik dari lantai, lalu memasukkannya ke dalam karung. Salah satu pekerja lain sempat berseru, "Udah, itu bukan bagian kita, Rang." Tapi Sumanto hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Kalau didiemin, bisa nyebabin orang jatuh. Nggak tega." Kata-kata itu, yang terucap tanpa niat pamer, menghantam Laila lebih kuat daripada pidato para pebisnis yang biasa menyanjungnya. Ada sesuatu dalam kalimat sederhana itu, kepedulian, keikhlasan, dan tanggung jawab. 3 hal yang selama ini hilang dari hidup Laila yang dikelilingi orang-orang berpura-pura. Ia mendekat pelan. Hatinya berdebar, bukan karena takut ketahuan, tapi karena ini kali pertama dalam 7 tahun ia ingin benar-benar berbicara dari hati ke hati dengan seseorang. Saat berdiri di dekat Sumanto, ia membuka cadarnya perlahan. Wajah Sumanto langsung menunduk sopan begitu sadar siapa yang berdiri di depannya. "Maaf, Bu. Saya nggak tahu kalau Ibu ada di sini," ucap Sumanto pelan. Laila tersenyum. Suaranya lembut, tapi dalam. "Kamu selalu seperti ini? Membersihkan sesuatu yang bukan tugasmu?" "Saya cuma nggak mau orang lain celaka karena saya diam, Bu. Itu saja." Kalimat itu lagi-lagi membuat dada Laila terasa sesak oleh emosi yang tak bisa ia namai. Ia mengangguk, menahan air mata yang nyaris jatuh, bukan karena sedih, tapi karena ia merasakan sesuatu yang sangat langka, tulusnya manusia. Percakapan mereka tak panjang, hanya 3 menit. Tapi bagi Laila, waktu itu terasa seperti 3 jam. Ia kembali ke ruangannya dengan langkah ringan, seperti baru saja memulihkan sesuatu yang hilang bertahun-tahun, harapan. Sementara Sumanto kembali bekerja, ia tak sadar bahwa dari kejadian kecil itu, hidupnya perlahan akan berubah. Ia tak tahu bahwa sosok wanita yang tadi ia ajak bicara, yang baginya hanya majikan proyek, adalah perempuan yang sebentar lagi akan mengguncang dunia kecilnya dengan perasaan yang tak bisa ia tolak atau hindari. Dan dari sanalah kisah cinta mereka benar-benar mulai tumbuh. Bukan dari rayuan, bukan dari pertemuan megah, tapi dari ketulusan sederhana yang menyentuh jiwa. Sejak pertemuan singkat itu, Laila tak bisa mengalihkan pikirannya dari sosok pemuda Indonesia sederhana bernama Sumanto. Ada sesuatu yang membekas dalam dirinya, bukan pada rupa, bukan pada kata, tapi pada ketenangan dan ketulusan yang terpancar dari sikap Sumanto. Laila bukan gadis muda yang mudah terbawa emosi. Ia telah melihat banyak pria datang dan pergi, penuh ambisi dan pujian palsu. Tapi Sumanto, ia seperti mata air di tengah gurun yang kering, jujur, murni, dan tidak tahu bahwa dirinya berharga. Hari-hari berikutnya, Laila makin sering menginspeksi proyek. Ia mencari celah untuk bisa bertemu Sumanto tanpa menarik perhatian. Kadang ia hanya berdiri dari kejauhan, memperhatikan Sumanto saat sedang bekerja. Kadang ia menyamar sebagai pengawas teknis, berdialog singkat sambil menyembunyikan senyumnya. Namun, kedekatan ini tidak datang sepihak. Sumanto, meski selalu menjaga sikap, mulai merasakan keanehan yang lembut. Ia menyadari bahwa wanita misterius yang sering turun ke proyek tampak memperhatikannya. Tapi Sumanto tidak pernah berani berharap. Bagi dirinya, Laila seperti bintang di langit, indah tapi terlalu tinggi untuk dijangkau. Namun suatu siang, Laila memutuskan untuk berbicara lebih dari sekadar basa-basi proyek. Di bawah pohon kurma tua dekat barak pekerja, ia mendatangi Sumanto yang sedang istirahat sendirian. "Boleh saya duduk di sini?" tanya Laila pelan. Sumanto sedikit panik tapi sopan. "Tentu, Bu. Silakan." Mereka pun berbincang, lebih dalam dari sebelumnya. Laila bertanya tentang keluarga Sumanto, kampung halamannya, dan alasannya bekerja di Arab. Sumanto menjawab dengan hati-hati, tapi tanpa menyembunyikan kejujuran. "Aku suka caramu bicara," ujar Laila tiba-tiba. Sumanto bingung. "Bicara saya biasa aja, Bu." "Justru itu. Kamu tidak mencoba menjadi orang lain." Sumanto terdiam. Ia tak tahu bagaimana menanggapi wanita secantik dan sepintar Laila yang mengeluarkan pujian seperti itu. Baginya,
Itu bukan hal yang wajar. Tapi senyum Laila tulus. Bukan senyum bos pada bawahan, tapi senyum wanita pada pria yang membuatnya nyaman. Sejak hari itu, perbincangan mereka menjadi rutin, selalu singkat, selalu sopan, tapi semakin dalam dan jujur. Sumanto mulai tahu bahwa Laila adalah janda, bahwa ia sendiri menolak banyak lamaran dari pria Arab kaya, dan bahwa hatinya sebenarnya lelah. Laila di sisi lain mulai melihat Sumanto bukan sebagai buruh bangunan, tapi sebagai laki-laki yang bisa ia percaya. Ia menikmati kesederhanaan Sumanto, bagaimana ia tak pernah memuji secara berlebihan, tak pernah mencoba mendekat secara licik, dan tak pernah mengumbar kata cinta seperti pria lain. Tanpa disadari keduanya, perasaan mulai tumbuh. Diam-diam, pelan, tapi kuat. Seperti akar pohon yang masuk ke dalam tanah tanpa suara, tapi akan tumbuh menjulang suatu hari nanti. Dan itulah yang membuat semuanya terasa begitu nyata. Hari-hari terus berlalu, dan proyek Hotel Al-Hanafi hampir rampung. Dinding marmer sudah terpasang sempurna, kaca-kaca dibersihkan hingga berkilau, dan aroma cat baru masih menguar di seluruh lantai. Para pekerja mulai diberitahu bahwa masa tugas mereka akan segera selesai, termasuk Sumanto. Sumanto menyambut kabar itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia bersyukur telah menyelesaikan pekerjaan berat dengan selamat. Di sisi lain, ada perasaan asing yang tumbuh dalam dirinya. Sebuah kekosongan aneh yang tak pernah ia rasakan saat meninggalkan proyek lain. Ia sadar, itu karena Laila. Sementara itu, Laila juga gelisah. Ia merasa waktunya hampir habis. Jika Sumanto pergi, ia mungkin tak akan pernah bertemu lagi. Selama ini ia menunggu Sumanto memberi sinyal, tapi pria itu terlalu menjaga batas, terlalu hormat, terlalu rendah hati untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Laila tahu, jika ia ingin sesuatu yang tulus, ia harus berani lebih dulu. Ia tidak peduli jika harus melawan adat, opini publik, bahkan keluarganya. Ia hanya ingin hidup dengan orang yang membuatnya merasa jadi manusia, bukan sekadar simbol status. Hari itu, Laila memanggil Sumanto secara resmi ke ruang kerjanya. Ruangan megah dengan pilar marmer dan tirai bludru merah itu tampak mencekam bagi Sumanto. Ia datang dengan pakaian kerja dan tangan yang masih kotor oleh debu semen. Sementara Laila, anggun seperti biasa, duduk di balik meja besar dengan tatapan tak biasa. Bukan dingin, bukan tegas, tapi lembut dan gugup. "Sumanto," katanya pelan, "proyek ini akan selesai minggu depan. Kamu akan dipindahkan ke lokasi lain, kan?" Sumanto mengangguk. Ragu. "Iya, Bu. Mungkin ke Jeddah." Laila menghela napas, menunduk sejenak, lalu menatap langsung ke matanya. "Aku tidak ingin kamu pergi. Setidaknya, bukan sebagai orang asing lagi." Sumanto bingung. "Maksud ibu?" Laila berdiri, berjalan pelan ke arahnya. "Aku ingin menikah denganmu, Sumanto." Waktu seakan berhenti. Ruangan itu hening. Suara angin pun seakan enggan bertiup. Sumanto menatap Laila seolah ia sedang bermimpi. "Maaf, Bu. Saya takut saya salah dengar." "Kamu tidak salah dengar," ujar Laila tegas. "Aku tahu siapa kamu. Aku tahu kamu tidak punya harta, gelar, atau kekuasaan. Tapi kamu punya sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Ketulusan. Dan aku sudah cukup hidup dalam dunia yang penuh kepalsuan." Sumanto nyaris gemetar. Ia menunduk, mengatur napas. "Saya tidak tahu harus jawab apa. Saya cuma tukang, Bu. Saya nggak bisa janjikan rumah besar. Saya nggak punya apa-apa." Laila mendekat dan memegang tangannya yang kasar. "Justru itu yang aku cari. Aku ingin menikah dengan seseorang yang mencintaiku bukan karena kekayaanku. Dan kamu tidak pernah melihatku sebagai orang yang lebih tinggi darimu. Itu indah sekali." Air mata Sumanto jatuh. Ia tak bisa berkata apa-apa. Bukan karena tidak ingin, tapi karena hatinya terlalu penuh oleh rasa syukur, takut, haru, dan cinta yang selama ini ia pendam diam-diam. Lamaran itu menjadi titik balik yang mengguncang dua dunia.
Dunia Laila yang gemerlap dan dunia Sumanto yang sederhana kini bertemu dalam satu titik. Keberanian untuk memilih cinta, bukan status. Lamaran Laila pada Sumanto bagaikan petir di siang bolong. Tak hanya bagi Sumanto, tapi juga bagi lingkungan sekitarnya. Dalam waktu singkat, kabar itu menyebar secara tidak resmi di kalangan staf internal dan kontraktor proyek. Seorang janda kaya raya, putri keluarga Al-Hanafi, ingin menikah dengan buruh bangunan dari Indonesia? Bagi banyak orang, itu bukan cinta, tapi kegilaan. Sumanto dilanda badai batin. Malam itu, ia duduk di sudut bara kecil tempat ia biasa beristirahat. Lampu remang, suara kipas angin tua berdecit pelan, tapi pikirannya gaduh. Ia memikirkan ibunya, adik-adiknya, rekan-rekan sesama TKI yang mungkin tak akan percaya jika ia menceritakan hal ini. Ia bahkan mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku pantas? Sementara itu, di kediaman keluarga Al-Hanafi, badai yang lebih besar meletus. Fawaz Al-Hanafi, ayah Laila, adalah tokoh konservatif yang sangat menjaga garis keturunan dan nama keluarga. Ia murka mendengar rencana putrinya. Kau hendak mempermalukan keluarga kita dengan menikahi pekerja kasar, bentaknya. Laila tak gentar. Ayah, aku sudah cukup lama hidup dalam aturan yang membuatku kosong. Aku ingin hidup sebagai manusia, bukan simbol kehormatan keluarga. Beberapa paman dan sepupu Laila pun mulai ikut campur, mengirim pesan dan mencoba membujuk Laila agar membatalkan niatnya. Sebagian menawarkan alternatif, laki-laki terhormat dari keluarga terpandang. Bahkan ada yang secara diam-diam menyelidiki latar belakang Sumanto, mencoba mencari celah untuk menjatuhkannya. Di sisi lain, Sumanto memilih menjauh. Ia tidak ingin menjadi beban bagi Laila. Ia mengirim pesan sopan, mengatakan bahwa ia merasa tidak pantas dan memilih untuk kembali ke Indonesia. Tapi Laila tidak tinggal diam. Ia mendatangi Sumanto ke lokasi proyek dan menatapnya dengan mata berkaca. "Kenapa kamu mau menyerah?" tanyanya lirih. "Karena saya tidak ingin hidup ibu hancur karena saya." "Sumanto," Laila menyentuh dadanya. "Hidup saya justru baru mulai hidup sejak mengenal kamu. Jangan ambil itu dariku." Kata-kata itu menggetarkan Sumanto lebih dari apapun. Tapi masih ada satu tantangan terakhir. Masyarakat dan dunia luar. Media sosial mulai mencium kabar ini. Foto Laila dan Sumanto beredar, disebar oleh karyawan hotel yang tak bertanggung jawab. Komentar sinis pun bermunculan, namun di tengah badai tuduhan dan hinaan, satu hal yang tetap berdiri tegak. Cinta mereka saling menguatkan. Laila tak bergeming. Sumanto perlahan belajar untuk tidak lari dari cinta yang layak ia perjuangkan. Keduanya tahu, mereka bukan hanya sedang melawan dunia luar, tapi juga diri mereka sendiri. Rasa takut, rasa rendah diri, dan trauma masa lalu. Dan saat Laila menggenggam tangan Sumanto di bawah langit senja Riyadh, ia berkata, "Kalau ini dosa menurut dunia, biarlah. Tapi aku yakin ini adalah berkah menurut Tuhan." Maka mereka memutuskan, jika cinta ini harus diperjuangkan, maka mereka akan berjuang bersama. Pagi itu di Riyadh, langit cerah seolah ikut menyambut hari besar yang tak biasa. Di taman belakang hotel yang dulu hanya berupa rangka beton, tempat pertama kali Laila memperhatikan Sumanto bekerja dengan sepenuh hati, sebuah pelaminan sederhana berdiri. Tanpa dekorasi mewah, tanpa gaun putih mewah bertabur berlian. Hanya sajadah hijau, 2 kursi rotan, dan senyuman yang penuh keberanian. Setelah melewati gelombang penolakan, tekanan keluarga, gunjingan publik, dan ragu dalam hati, Laila dan Sumanto akhirnya menikah. Pernikahan itu dilakukan secara privat, hanya dihadiri segelintir orang yang benar-benar mengerti perjuangan mereka. Beberapa sahabat dekat Laila, seorang imam masjid lokal, dan 2 rekan kerja Sumanto yang paling ia percaya. Saat Sumanto mengucapkan ijab kabul dengan suara tegas tapi gemetar, air mata Laila jatuh, bukan karena sedih, tapi karena inilah momen paling jujur dan manusiawi dalam hidupnya. Bukan pesta mewah yang ia impikan, bukan perhiasan mahal, tapi seorang pria sederhana yang mencintainya tanpa syarat. Sumanto mengenakan baju koko putih sederhana. Laila mengenakan abaya putih dengan hijab lembut.
Tak ada fotografer profesional, tak ada media, tak ada pesta besar. Tapi cinta mereka lebih nyata dari semua itu. Karena di hari itu, dua dunia menyatu bukan karena status, tapi karena keberanian mencintai apa adanya. Setelah menikah, Laila memutuskan untuk melepaskan sebagian kepemilikannya di bisnis keluarga. Ia membangun hotel baru di kota kecil dekat Mekah, sebuah tempat yang ia dan Sumanto kelola bersama. Hotel itu diberi nama Al-Kalbu, hati, sebagai simbol bahwa bisnis yang ia jalankan bukan hanya tentang uang, tapi tentang nilai hidup. Sumanto tidak berubah menjadi pria mewah. Ia tetap bangun pagi, memeriksa kebersihan kamar, berbincang ramah dengan staf, dan bahkan kadang ikut membantu menyapu lantai lobi. Karyawannya menjuluki dia, direktur paling manusiawi. Ia tidak bangga karena menjadi suami orang kaya. Ia bangga karena dipercaya dan dicintai bukan karena berpura-pura. Sementara Laila tetap menjadi sosok elegan, tapi lebih tenang, lebih hangat. Di balik senyumnya, ada jiwa yang menemukan rumahnya, bukan dalam istana, tapi dalam genggaman tangan seorang lelaki jujur yang dulu datang dari jauh, tanpa nama, tanpa harta. Tak semua orang menerima hubungan mereka. Masih ada hinaan, masih ada cibiran. Tapi keduanya sudah kebal. Karena cinta mereka tidak meminta izin dunia. Ia hanya butuh keyakinan dan keberanian. Dan itu sudah mereka miliki. Di malam hari, saat mereka duduk di balkon, memandang langit riyadi yang penuh bintang, Laila berkata, "Kalau waktu bisa kuputar, aku akan tetap memilihmu, bahkan jika kamu hanya tukang sapu." Sumanto tersenyum, menggenggam tangan istrinya, dan menjawab, "Dan kalau aku lahir 1000 kali lagi, aku tetap ingin jadi orang biasa, asal bisa ketemu kamu." Dan begitulah akhir dari sebuah kisah luar biasa yang lahir dari kesederhanaan. Karena cinta sejati, seperti yang mereka tunjukkan, tak butuh sorotan, tak butuh restu dunia. Ia hanya butuh dua hati yang berani jujur.